Topik berikutnya adalah pengukuran tekanan. Tekanan merupakan parameter sentral dalam topik mekanika fluida, sehingga banyak komponen atau banyak peralatan sensor yang telah dikembangkan. Berikutnya juga teknik untuk mengukur tekanan suatu fluida. Pertama, sebelum kita melihat beberapa sensor atau komponen yang digunakan untuk mengukur tekanan, sebagai review singkat di bab 1 kita telah meninjau beberapa term atau bentuk tekanan. Ada tekanan absolut, tekanan atmosfer, tekanan gauge ya. Ini korelasi yang berlaku untuk ketiga jenis tekanan ini, bahwa tekanan gauge itu sama dengan tekanan absolut dikurangi dengan tekanan atmosfer. Tekanan absolut itu mempunyai referensi tekanan 0 yang Anda bisa lihat di gambar di bawah. Ini referensi yang digunakan untuk tekanan absolut, sehingga tekanan absolut itu selalu positif. Misalnya kita mempunyai fluida pada kondisi titik 1, maka ini adalah tekanan absolutnya yang dilambangkan oleh tanda panah ini. Ya, referensinya sekali lagi dari titik 0 ini. Kemudian kalau kita mempunyai tingkat keadaan 2, maka tekanan absolutnya ya dilambangkan oleh ini. Jadi dia selalu positif. Sebaliknya, tekanan gauge itu bisa positif atau negatif ya. Kalau tekanan di titik yang bersangkutan itu melebihi tekanan atmosfer, maka tentunya tekanan gauge-nya positif seperti kondisi nomor 1 ini ya. Tetapi kalau tekanan di suatu titik itu lebih rendah ya dibanding tekanan atmosfer lokalnya, maka tekanan gauge-nya negatif seperti ditunjukkan oleh titik 2. Jadi tanda panahnya ini Anda lihat dia arahnya ke bawah ya. Dia nilainya negatif. Bisa juga Anda menyebutnya sebagai tekanan vakum ya. Kalau tekanan vakum berarti positif dia. Silahkan Anda review lagi di bab 1 ya. Ini juga kita bicarakan di termo 1 tentang tekanan absolut, tekanan atmosfer, dan tekanan gauge. Pertama kita lihat alat untuk mengukur tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu tekanan udara di sekitar kita, itu bisa diukur dengan barometer air raksa atau barometer merkuri. Peralatan ini ditemukan oleh Evangelista Torricelli tahun sekitar 1644. Ya, 1644 ini kalau di Indonesia mulai ada penjajahan ya oleh Portugis atau Belanda ya, sekitar tahun segitu. Alat ukur dengan fluida barometer ini, dia mempunyai konstruksi yang sangat sederhana. Jadi ada pipa, ujungnya yang satu itu ditutup ya, seperti ditunjukkan di gambar sebelah kanan. Ya, ini ujung satunya ditutup, terus ujung yang lainnya itu dimasukkan ke wadah atau kontainer yang berisi merkuri. Kalau Anda perhatikan di gambar ini, tekanan pada permukaan merkuri itu adalah tekanan atmosfer yang ingin kita ketahui. Ya, jadi di titik, misalnya saya beri titik A atau B ya, B-nya sudah ada itu ya, ini juga B. Itu sama dengan tekanan di titik sini. Ya, ini misalnya saya kasih titik D. Ya. Nah, dari prinsip tekanan hidrostatik, tekanan pada titik B itu sama dengan tekanan pada titik D. Tekanan pada titik D itu sama dengan gamma kali H ya, ditambah dengan tekanan yang ada di atas merkuri ini, yang merupakan uap merkuri ya. Jadi kita mempunyai rumusan persamaan 2.13 bahwa tekanan atmosfer yang sama dengan tekanan di titik B yang sama dengan tekanan di titik D itu sama dengan gamma kali H ditambah tekanan uap dari merkuri, persamaan 2.13. Nah, umumnya tekanan uap di sini itu sangat kecil dan dapat diabaikan, sehingga untuk memperkirakan tekanan atmosfer atau PATM itu Anda bisa gunakan rumusan sama dengan gamma kali H ya. Jadi P vapornya bisa diabaikan.
Peralatan ini sangat sederhana. Sekali lagi dia diperkenalkan pertama kali oleh Torricelli tahun 1644. Mari kita lihat contoh berikut ini. Ada suatu danau di pegunungan, ya, mountain lake. Dia mempunyai temperatur 10 derajat Celcius, terus kedalaman maksimalnya itu 40 meter. Tekanan barometrik, yaitu tekanan di permukaan dari danau itu adalah 598 mm Hg, ya, milimeter air raksa. Pertanyaannya, tentukan tekanan absolut dalam Pascal, ya, pada lokasi yang paling dalam dari danau itu. Tentunya kedalamannya adalah 40 meter. Oke, kita lihat solusinya. Tekanan di sembarang lokasi dari kedalaman danau di pegunungan itu. Jadi misalnya kedalamannya H itu mengikuti rumusan ini. P sama dengan gamma kali H dibagi P0, ya. Gammanya sekali lagi berat spesifik rho kali G. P0-nya itu tekanan di permukaan air danau, ya. Kemudian di sini kalau yang ditanyakan itu dalam Pascal, terus Pascal itu berkorelasi dengan satuan panjangnya yaitu meter, maka Anda harus melakukan konversi dulu untuk tekanan barometriknya, karena diketahui di situ 598 mm Hg. Anda harus ubah ke meter Hg dibagi dengan 1000, ketemu ini, bahwa tekanan barometriknya 0,598 meter Hg. Kemudian dari salah satu tabel di bagian akhir dari buku Anda bisa cek berapa gamma dari air raksa, ya. Di situ nanti Anda ketemukan bahwa gammanya 133 kN per meter kubik, ya. Sehingga Anda bisa hitung P0-nya, ya. Hanya ada, gammanya ada, ketemu ini P0-nya 79,5 kN per meter persegi, ya. Ini kilonewton per meter persegi, nanti korelasinya ke kilopascal, tapi tidak masalah, nanti kita ubah lagi di akhir, ya. Oke, dari tabel B2, ya, Anda buka tabel B2 di bagian akhir dari buku referensi, nanti Anda akan mendapatkan gamma untuk air, ya, gamma untuk air pada temperatur ini 10 derajat Celcius, ya. Ketemu nanti 9,804 kN per meter kubik, ya. Dari situ Anda bisa hitung gamma kali H karena gamma kali H di dalam danau, ya, untuk zona di dalam danau, ya. Kalau saya gambarkan di sini, ini dasar dari danau, terus ini permukaan dari danau, ya. Nah, nanti ini adalah tekanan karena ini fluida airnya, jadi gamma H2O kali H untuk H2O yang besarnya 40 meter, ya. Kemudian Anda juga punya tekanan 0, ya, yang ditanya adalah tekanan absolutnya. Jadi misalnya ini P1, berarti P absolutnya misalnya P itu sama dengan P1 ditambah P0. Oke, P0-nya udah ketemu itu 79,5. Oke, Anda masukkan angka-angkanya, nanti akan ketemu ini 472 kilopascal absolut, ya. Karena default tekanan di buku itu dia gauge, maka kalau tekanannya itu absolut, dia meminta untuk menambahkan tulisan ini dalam kurung ABS, singkatan dari absolutnya. 472 kilopascal, kalau Anda ubah ke pascal, ya Anda kalikan dengan 1000, ya. Jadi 4,75 kali 10 pangkat 5 pascal. Oke, message yang penting dari contoh soal ini adalah satuan harus konsisten, ya. Satuan harus konsisten. Kalau dia mintanya pascal, nanti korelasinya dengan meter, jadi Anda harus ubah milimeter Hg itu ke meter Hg. Topik berikutnya adalah manometer. Manometer adalah alat ukur tekanan dengan menggunakan kolom cairan pada pipa vertikal atau pipa miring. Contohnya yang barusan kita lihat tadi, barometer air raksa yang ditemukan oleh Torricelli, itu juga termasuk jenis alat ukur tekanan namanya manometer, ya.
Berikutnya ada pipa piezometer yang kita tinjau di slide berikutnya. Lalu ada juga manometer pipa U ya. Yang terakhir adalah manometer pipa miring. Nanti kita akan tinjau satu persatu secara lebih detail ketiga alat ukur tekanan jenis manometer ini. Pertama adalah pipa piezometer. Pipa piezometer ini dia merupakan alat ukur tekanan yang menggunakan pipa, posisinya vertikal ya atau tegak. Terus ujung atasnya itu terbuka, ujung lainnya itu terhubung ke wadah atau bejana yang ingin diukur tekanannya. Skemanya ada di bagian bawah ini ya. Jadi ujung satunya yang atas itu dia terbuka ya, jadi terhubung ke lingkungan sekitar P0 ya. Kemudian ujung yang lainnya itu dia terhubung ke bejana atau kontainer yang ingin diukur tekanannya ya. Bejana atau kontainernya ini bentuknya bola ini ya. Ya, jadi kita ingin tahu berapa tekanan di dalam bejana yang bisa direpresentasikan oleh titik A ini ya. Tekanan titik A dia tentunya sama dengan tekanan di titik ini, titik 1 misalnya ini ya. Kita pakai titik 1 ini. Oke, kalau kita gunakan rumusan tekanan hidrostatika, maka tekanan titik A sama dengan tekanan titik 1 ya, karena mempunyai ketinggian yang sama terhadap itu referensi permukaan dari fluidanya. Jadi PA sama dengan P1. Nah, P1 itu bisa kita hitung sebagai ini gamma 1 kali H1 ditambah dengan P0. P0-nya sekali lagi adalah tekanan di permukaan dari fluidanya ini ya, karena dia terhubung dengan lingkungan sekitar ya. Sehingga kita bisa hitung bahwa PA itu sama dengan gamma 1 kali H1 ditambah P0. Nah, kalau kita nanti hitung PA-nya sebagai tekanan gauge, maka kita mendapatkan rumusan ini ya. Ya, jadi ini sebagai tekanan gauge ya. Oke, contoh alat ukur tekanan yang menggunakan metode pipa piezometer ini adalah alat ukur tekanan darah seperti tunjukkan di gambar sebelah kanan ini. Ya, dia sangat sederhana, berbasis pada sekali lagi ketinggian fluida, kolom fluida ya, H1 itu, sehingga kita bisa gunakan untuk mengukur tekanan darah. Alat ukur tekanan dengan pipa piezometer ini sangat sederhana ya, tetapi dia mempunyai beberapa kekurangan. Pertama, dia bisa digunakan jika tekanan di titik A itu melebihi dengan tekanan di titik permukaan ya di P0 ya. Jadi dia tidak bisa digunakan untuk mengukur tekanan, misalnya PA-nya lebih kecil dibanding P0 ya. Kalau seperti itu nanti udaranya bisa masuk ke dalam ya, bisa masuk ke dalam, tersedot ke dalam karena tekanannya lebih kecil ya. Sehingga sekali lagi pipa piezometer ini hanya bisa digunakan untuk mengukur tekanan fluida di dalam bejana untuk kondisi tekanannya melebihi P0. Kemudian PA-nya harus relatif kecil supaya H1-nya masuk akal. Ya, kalau misalnya tekanan di TA-nya itu besar, bisa jadi hanya ini misalnya 10 meter, jadi ya tidak praktis untuk digunakan. Ya, sekali lagi PA-nya harus relatif kecil supaya H1-nya masuk akal. Terus kemudian fluida yang digunakan itu harus fasa cair. Ya, dia tidak bisa digunakan misalnya mengukur tekanan di dalam bejana, bejana isinya nitrogen, nggak bisa ya. Jadi dia harus mempunyai fluida dalam bentuk fasa cair. Alat ukur tekanan berikutnya adalah manometer pipa U ya, disebut pipa U karena pipanya berbentuk U ya, menyerupai huruf U dengan fluida pengukur yang mempunyai berat spesifik lebih besar dari berat spesifik fluida pada wadah atau bejana yang diukur tekanannya. Skemanya ada di sebelah kiri bawah ini ya. Jadi Anda bisa lihat kolom pipanya menyerupai bentuk U. Terus kita ingin mengukur tekanan di titik A ini ya, titik A ini. Kemudian fluida pengukurnya yang warnanya orange ini ya, dia mempunyai gamma 2 yang lebih besar dibanding dengan gamma 1 ya. Oke.
Nah, dengan prinsip perhitungan tekanan hidrostatika, nanti kita bisa hitung berapa tekanan di TA. Nah, yang sebelah kanan ini adalah salah satu contoh alat ukur tekanan yang menggunakan prinsip manometer pipa U. Ya, Anda bisa lihat fluidanya warnanya hijau, terus dia mempunyai beda ketinggian. Ini ya, nanti kita lihat di slide berikutnya. Bagaimana korelasi tekanan dengan H2 ini. Oke, kita lihat lagi skema dari manometer pipa U-nya, ditaruh di bagian bawah, agak saya perkecil supaya ada ruang untuk menuliskan persamaannya. Pertama kita mulai dari titik A ya. Titik A di sini, kalau Anda perhatikan, titik A itu mempunyai ketinggian yang sama dengan titik 1 di sini, sehingga P1 itu sama dengan PA, persamaan yang pertama ini. Oke. Terus kemudian persamaan yang kedua bisa kita rumuskan untuk menghubungkan titik 2 dan titik 1. Nah, titik 2-nya ini, dia di bawah titik 1. Jaraknya H1, sehingga dengan prinsip tekanan hidrostatika, kita bisa dapatkan bahwa P2 itu sama dengan P1 ditambah dengan gamma 1 kali H1. Ini ya, karena titik 1 itu di dalam fluida mempunyai gamma 1, sementara titik 2 itu di interface antara fluida dengan gamma 1 dengan fluida dengan gamma 2. Oke. Kemudian kita bisa membentuk persamaan yang ketiga yang menghubungkan titik 2 dan titik 3. Ya, titik 3-nya di sebelah kanan. Ya. Dia berada di dalam fluida dengan gamma 2. Ya, dengan gamma 2. Nah, di situ Anda bisa lihat bahwa titik 2 dan titik 3 mempunyai ketinggian yang sama. Oke, sehingga P3 itu sama dengan P2. Oke, kemudian kita bisa buat lagi persamaan keempat yang menghubungkan titik 3 dengan titik ini, titik di permukaan ya, atmosfer ya. Dari situ P3 itu sama dengan ya, P3 itu sama dengan P atmosfer ditambah gamma 2 kali H2, atau ya, atau Anda bisa tuliskan seperti ini juga, bahwa P atmosfer, karena Anda bergerak ke atas kan, P atmosfer itu sama dengan P3, oke, ditambah dengan gamma 2 kali minus H2 ya, kali minus H2 karena kita bergerak ke atas ya. Nah, dari keempat persamaan ini kita bisa lakukan substitusi berurutan ya. Jadi substitusi persamaan 1 ke 2, kemudian persamaan 2 ke 3, ketiga ke 4. Nanti Anda akan mendapatkan ini akhirnya persamaan ini, bahwa P atmosfer itu sama dengan PA ya, ditambah gamma 1 kali H1 dikurangi dengan gamma 2 kali H2. Atau karena kita ingin tahu berapa tekanan di titik A-nya, kita dapatkan persamaan ini, bahwa PA itu sama dengan P atmosfer ya, ditambah gamma 2 kali H2 dikurangi gamma 1 kali H1. Nah, kalau kita ingin menghitung berapa tekanan di TA-nya untuk bentuk gauge, maka ini bisa 0 ya, kita hilangkan. Dari rumusan tekanan yang telah kita lihat di slide sebelumnya, kita bisa membuat suatu resep ya, resep perhitungan tekanan. Resep ini nanti bisa Anda gunakan untuk sembarang bentuk pipa, misalnya nanti U-nya itu tidak sederhana ini, bisa U terus tambahin lagi, U-nya terbalik, terus muter lagi dan seterusnya. Resep nanti bisa Anda gunakan ya. Oke, pertama tulis tekanan pada salah satu ujung manometer. Salah satu Anda bisa pakai untuk di gambar sebelah kanan ini, bisa ujungnya mulai dari A atau Anda pakai ujungnya di atmosfer ya. Mungkin yang lewat ujung atmosfer itu lebih gampang ya. Jadi bisa kita tulis tekanan pada salah satu ujung manometer ya. Kalau saya mulai dari titik sini, atmosfer ya, ATM, saya mempunyai PATM. Oke. Berikutnya, bergerak mengikuti kolom manometer ya. Kalau kolom manometernya ini bentuknya U. Tambahkan gamma kali H jika bergerak menuju kedalaman. Oke, dari titik atmosfer itu kita bergerak menuju ke titik 3.
Makanya karena dia bergerak menuju ke kedalaman, jadi lebih dalam, maka kita tambahkan P atmosfer ditambah dengan gamma 2 kali H2. Oke. Atau kita kurangkan gamma kali H jika bergerak ke atas ke arah permukaan. Oke, dari titik 3 kita ingin bergerak ke titik 2 ya. Nah, di situ Anda lihat karena titik 2 dan titik 3 itu mempunyai kedalaman yang sama, maka dia mempunyai tekanan yang sama. Oke, jadi kita bisa biarkan persamaan seperti ini. Terus kemudian kita bergerak lagi dari titik 2 ke titik 1 karena kita bergerak ke arah permukaan ya. Jadi kita kurangkan ini ya, kurangkan di sini untuk mengakomodasi itu pergerakan dari titik 2 ke titik 1. Kita kurangkan dengan gamma 1 kali H1 ya. Oke. Kemudian dari titik 1 kita bergerak ke titik A. Nah, titik 1 dan titik A-nya itu kan mempunyai kedalaman yang sama ya, relatif terhadap permukaan sehingga tekanannya sama. Oke. Jadi P1 sama dengan PA. Ya, dengan demikian kita bisa berhenti di titik 1. Yang mana ini sama dengan P1 atau sama dengan PA ya. Oh, PA pakai huruf besar ya ini. Sehingga kita bisa tuliskan ya, karena kita mengikuti ini. Langkah yang ketiga, berhenti pada ujung akhir atau sembarang titik di tengah dan set persamaan yang diperoleh dengan tekanan lokal ya. Tekanan lokalnya P1 yang sama dengan PA. Sehingga kita bisa dapatkan persamaan ini. Ya, kalau kita tuliskan itu PA ya, PA itu sama dengan P atmosfer ditambah gamma 2 kali H2 dikurangi gamma 1 kali H1 ya. Anda bisa cek bentuk persamaannya itu sama dengan di slide sebelumnya. Nah, sekali lagi kalau pipanya ya, misalnya saya gambar rumit ya, ini tekanan yang kita ingin ukur ya, misalnya titik A-nya ini, terus itu pipanya misalnya bentuknya seperti ini. Ya. Terus sampai nanti ketemu permukaannya di sini misalnya ya. Ini misalnya ATM-nya. Anda bisa gunakan rumusan ini, resep ini untuk menghitung berapa PA-nya ya. Manometer jenis pipa U ini mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, dia dapat mengukur tekanan untuk fluida gas ya. Karena fluida pengukurnya yang di dalam kolom tadi bisa kita pakai yang jenis fasa cair. Sementara fluida di dalam bejana atau kontainer yang ada titik A-nya tadi bisa kita isi nitrogen atau oksigen dan lain sebagainya sehingga bisa digunakan untuk mengukur tekanan gas. Kemudian sensitivitas dari manometer pipa U ini bisa kita atur-atur ya. Di sini kita bisa memperbesar massa jenis fluida pengukur. Massa jenis fluida pengukur itu yang di dalam kolom U tadi, yang warnanya oranye tadi, yang memungkinkan pengukuran tekanan yang lebih besar. Ya, jadi kalau kita ingin mempunyai manometer PAU ini dengan range tekanan yang besar, kita pakai fluida dengan massa jenis yang lebih besar. Tetapi ada penaltinya di sini, resolusinya lebih rendah. Atau sebaliknya, kita bisa menggunakan fluida pengukur dengan massa jenis yang lebih kecil, maka kita akan mendapatkan hasil tekanan dengan resolusi yang lebih besar. Tetapi penaltinya, range tekanannya akan lebih kecil. Kelebihan yang ketiga itu dapat digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan dua titik ya, atau dua kontainer, dua wadah ya. Bisa kita lihat di slide berikutnya. Ini adalah skema penggunaan manometer pipa U untuk mengetahui beda tekanan antara titik A ini dengan titik B ya. Nah, di sini dengan menggunakan resep perhitungan tekanan di slide sebelumnya, Anda bisa menentukan hubungan antara PA dan PB ya. Anda bisa bergerak misalnya mulai dari titik B ya. Kalau Anda bergerak dari titik B, di sini nanti Anda bergeraknya, misalnya saya pakai warna hijau, nanti bergeraknya ke sini, gerak sini terus ke bawah, terus gitu ya. Terus sini sampai ketemu A. Ya. Jadi kalau Anda terapkan
resep tadi mulai dari titik B ya, ini titik B ini. Terus dari titik B ke titik 5 itu tidak ada perubahan tekanan. Kemudian dari titik 5 ke titik 4 dia bergerak menuju kedalaman sehingga kita tambahkan ini. Tambah dengan gamma 3 kali H3. Dari 4 ke titik 4 ke 3 ya, titik 4 ke 3 itu dia juga bergerak menuju ke kedalaman sehingga kita tambahkan di sini gamma 2 kali H2 karena fluidanya antara titik 4 dan titik 3 itu adalah fluida dengan gamma 2. Kemudian dari titik 3 ke titik 2 tidak ada perubahan tekanan ya karena kedalamannya sama. Dari titik 2 ke titik 1 itu kan bergerak ke atas ya sehingga ada penurunan tekanan. Sehingga di sini minus ya. Minus gamma 1 kali H1. Dari titik 1 ke titik A tidak ada perubahan tekanan alias P1 sama dengan PA. Ya, ini. Udah ketemu ya. Sehingga Anda bisa dapatkan bahwa PA minus PB ya, PA minus PB itu sama dengan ini. Ini adalah PA minus PB. Gamma 3 kali H3 plus gamma 2 kali H2 minus gamma 1 kali H1. Mari kita lihat contoh berikut ini. Ini contoh manometer pipa U ya. Ada suatu tangki tertutup ya berisi udara yang bertekanan dan oli ya. Olinya mempunyai specific gravity 0,9. Gambarnya ini, tunjukkan ini. Ya, jadi di bagian bawah ada olinya, di bagian atasnya itu udara bertekanan. Terus kemudian manometer pipa U-nya dipasangkan di sisi dari kontainer yang tertutup ini. Manometer pipa U-nya menggunakan fluida air raksa atau merkuri yang mempunyai specific gravity-nya 13,6 ya. Tunjukkan seperti ini. Oke. Terus dimensi-dimensi H1, H2, H3-nya diketahui ya. Ini dalam satuan British ya, dalam inci. H1-nya 36 inci, H2-nya 6 inci, H3-nya 9 inci. Pertanyaan adalah berapa pembacaan tekanan oleh manometer ini dalam bentuk tekanan gauge ya, bentuk tekanan gauge. Jadi nanti kita tidak ikutkan berapa tekanan di atmosfernya. Oke, kalau kita gunakan rumusan resep tadi, resep perhitungan tekanan, Anda bisa mulai dari titik atmosfernya, ya, jadi di titik sini. Bentar. Bisa mulai di titik sini, ini ATM. Nanti Anda bisa mendapatkan rumusan ini, ya. P atmosfer ditambah dengan gamma air raksa kali H3 karena bergerak ke titik 2 itu. Terus dikurangi dengan gamma oli kali H2 karena bergerak dari titik 1 ini ke titik ini ya. Misalnya saya pakai titik apa ini A misalnya ya. Terus kemudian minus gamma oli kali H1 karena bergerak ke titik B ya. Nah, titik B ini sama dengan tekanan udara ya. Sama dengan tekanan udara. Di sini kita mengabaikan tekanan hidrostatik ini. Di dalam ini kita abaikan, jadi tekanannya kecil ya, kita abaikan, jadi cuma satu, yaitu tekanan di titik permukaan ini, interface antara oli dengan udara. Kemudian karena yang ditanyakan adalah tekanan dalam bentuk gauge ya, sehingga di sini kita bisa hilangkan ini atmosfernya ya. Nanti ketemu ini bahwa P pada pembacaan itu P udaranya itu sama dengan 0 ya, sekali lagi karena gauge P atmosfernya 0 ditambah dengan yaitu gamma Hg-nya itu sama dengan Sg-nya dikalikan dengan gamma dari air kali H3 dan seterusnya. Anda tinggal masukkan angka-angkanya ya. Masukkan angkanya nanti akan ketemu ini. 3,06 PSI. Ya, PSI ini itu dia pound per inci kuadrat. Ya, kalau Anda perhatikan di satuan-satuan yang di atas ini, ya, satuan yang ini dia kan dalam feet ya. Jadi Anda harus ubah dari feet persegi ke inci persegi. Ya, 1 feet persegi itu sama dengan 144 inci persegi. Ya. Semoga untuk kasus Anda di Indonesia tidak menggunakan satuan British ya.
bisa menggunakan satuan SI. Tapi kalaupun menggunakan satuan British, ya Anda harus familiar, ya, karena banyak dimensi-dimensi dari pipa dan seterusnya itu masih menggunakan British, ya, untuk dimensi bagian dalam pipa, bagian luar pipa. Kalau Anda beli pipa misalnya di toko-toko itu, dia masih pakai satuan British. Contoh berikutnya, seperti yang akan didiskusikan di bab 3, oke, di bab 3 nanti kita akan bahas ini. Laju aliran volumetrik dari suatu fluida dilambangkan oleh huruf besar Q ini, ya, itu yang melalui pipa bisa ditentukan dengan menggunakan suatu nozzle yang dipasangkan pada pipa. Skematiknya ditunjukkan di gambar ini. Oh ya, ini ada pipa mendatar, alirannya itu dari kiri bergerak ke kanan, terus di tengah-tengah ini ada nozzle-nya ini, ya. Karena ada nozzle ini, maka tekanan di upstream dan downstream dari nozzle ini berbeda, ya. Jadi PA, ya, PA-nya ini dia lebih besar dibanding dengan PB, ya, karena adanya nozzle ini. Nah, perbedaan tekanan antara titik A dengan titik B ini dapat digunakan untuk menentukan berapa laju aliran volumetriknya menggunakan persamaan ini. Q sama dengan K kali akar PA dikurangi PB. K-nya itu adalah konstanta yang tergantung dari dimensi pipa dan dimensi nozzle-nya. Nah, perbedaan tekanan antara titik A dan titik B ini bisa diukur dengan menggunakan manometer pipa U, seperti ditunjukkan di bagian yang atas ini dari gambar ini, ya. Pertanyaan yang pertama, yang A, tentukan persamaan untuk PA minus PB dalam bentuk berat spesifik dari fluida yang mengalir, ya, gamma 1. Ya, jadi fluida yang mengalir ini dia mempunyai gamma 1. Dia juga mengalir sampai ke fluida ini. Tapi ini fluidanya ini diam, ya. Sorry, tidak perlu saya pakai mengalir. Nah, ini gamma 1. Pipanya ini sampai ke sini dia diisi oleh fluida gamma 1. Oke, juga dalam bentuk gamma 2 itu gamma dari fluida pengukurnya. Ini di sini pakai warna oranye itu, ya. Jadi ini gamma 2-nya. Terus juga dalam H, ya. Jadi ada H1, H2 itu, ya. Terus pertanyaan yang kedua, kalau gamma 1-nya diketahui, gamma 2 diketahui, H1, H2-nya diketahui, berapa PA minus PB? Ini data-datanya ditunjukkan di sini. Oke. Pertama kita tentukan dulu rumusan untuk PA minus PB. Yang perlu kita ketahui, meskipun fluida itu mengalir di pipa horizontalnya, untuk fluida yang berada di manometer pipa U-nya itu dia tidak bergerak, ya, sehingga kita bisa gunakan rumusan tekanan hidrostatik, ya. Oke, Anda kalau terapkan resep perhitungan tekanan, ya, Anda mulai dari titik A itu, ya. Titik A bergerak ke titik 1 itu kan ke atas, ya, sehingga dikurangi ini. Kemudian dari titik 1 ke titik 2 dia sama posisinya sehingga tidak ada perubahan. Ke titik 3 pun juga sama. Kemudian dari titik 3 ke titik 4 itu dia naik ke atas sehingga dikurangi lagi ini di persamaannya. Kemudian dari titik 4 ke titik 5 dia sama. Titik 5 ke titik B itu dia naik tekanannya, ya, menuju ke kedalaman sehingga ditambahkan ini gamma 1 kali dalam kurung H1 plus H2 sama dengan PB, ya, sehingga kalau Anda sederhanakan ketemu ini bahwa PA minus PB sama dengan gamma 2 minus gamma 1 kali H2. Kalau Anda perhatikan di situ bahwa PA minus PB itu hanya fungsi dari H2, bukan fungsi dari H1. H1-nya kalau Anda ubah-ubah misalnya 1 meter, 2 meter, 3 meter, dia tidak akan mempengaruhi perhitungan PA minus PB, ya. Oke, kemudian untuk yang pertanyaan kedua, gamma 1-nya 9,8, gamma 2-nya 15,6, H1-nya 1 meter, H2-nya 0,5 meter, maka Anda bisa hitung PA minus PB-nya Anda masukkan angka-angkanya, nanti akan ketemu, yaitu 2,9 kilopascal. Ya. Oke, nah, rumusan itu kalau Anda ulangi untuk berbagai nilai dari gamma 2, nanti Anda akan mendapatkan korelasi ini. Charge ini PA minus PB sebagai fungsi dari
gamma 2. Ya, kalau gamma 2-nya naik, mengikuti rumusan itu, maka PA minus PB-nya juga naik. Ini. Berikutnya adalah manometer pipa miring. Manometer pipa miring ini digunakan untuk mengukur beda tekanan yang kecil. Ya. Pipanya dimiringkan dengan sudut theta, ya, sudut tertentu. Skemanya tunjukkan di bawah ini. Misalnya kita menggunakan pipa miring ini untuk mengukur beda tekanan antara A dan B. Ya, Anda gunakan resep perhitungan tekanan mulai dari titik A, ya. Titik A ke titik 1, nanti Anda mendapatkan ini, ya, ditambah, ya, karena dari A ke 1 itu bergerak ke bawah, ke kedalaman. Terus kemudian dari 1 Anda bergerak ke titik 2, ya, titik 2, nanti Anda kurangi karena bergerak ke atas. Kurangi gamma 2 kali L2 kali sin theta, ya. Karena apa? Yang Anda perlukan itu kan sebetulnya kan ini. Nah, bedanya ini. Yang Anda perlukan yang ini. Nah, ini adalah L2 kali sin theta, ya. Kemudian dari titik 2 ke titik B itu bergerak ke atas, jadi juga Anda kurangi. Sama dengan PB. Ya, sehingga di situ Anda bisa lihat bahwa PA minus PB itu sama dengan gamma 2 kali L2 sin theta. Ya. Terus ditambah gamma 3 kali H3 dikurangi gamma 1 kali H1. Nah, di sini peranan dari sudutnya itu. Anda bisa bayangkan kalau sudut tetanya Anda perkecil, maka nanti L2-nya juga semakin besar. Ya. Nah, L2 itu yang digunakan untuk pembacaannya. Ya. Jika kontainer A dan kontainer B-nya ini berisi gas, maka perbedaan tekanan di dalamnya bisa kita abaikan. Misalnya dari titik A ke titik 1 maupun dari titik 2 ke titik B itu bisa kita abaikan. Sehingga ya kalau kita abaikan berarti ini dia 0, ini dia 0. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa PA minus PB itu sama dengan gamma 2 kali L2 kali sin theta. Nah, L2-nya kalau perhatikan dia fungsi dari sin theta-nya ini. Semakin kecil theta-nya, semakin besar L2-nya. L2 itu ya pembacaannya itu. Ya, kalau kita perbesar L2-nya, maka resolusinya semakin bagus, ya. Meskipun PA minus PB-nya kecil. Ya. Nah, gambar di sebelah kanan bawah ini adalah menunjukkan korelasi antara L2 dengan theta-nya. Semakin kecil theta-nya, maka pembacaan L2-nya semakin bagus karena rentangnya lebih besar. Ini adalah salah satu contoh alat ukur tekanan dengan prinsip manometer pipa miring, ya. Anda perhatikan di sini bahwa kolomnya ini miring, ya. Ada banyak alat ukur tekanan yang lain yang lebih advance dan tentunya lebih mahal, ya. Ini adalah salah contoh alat ukur tekanan dengan menggunakan metode pipa Bourdon. Nanti Anda bisa pelajari lebih detail ini di alat ukur, ya, atau pengukuran teknik, ya. Saya kira ada mata kuliah khusus ini, pengukuran teknik. Salah satunya membahas tentang alat ukur tekanan dengan prinsip pipa Bourdon. Ini adalah juga salah satu contoh alat ukur tekanan yang tersedia di pasaran, yang biasanya digunakan untuk mengukur tekanan di dalam engine, ya, dalam in-cylinder. Ini dia menggunakan prinsip strain gauge pressure transducer, ya. Saya kira ini nanti juga dipelajari di mata kuliah pengukuran teknik.